Sorotan lain, sidang gugatan Citizen Lawsuit ijazah Jokowi digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah dengan agenda pembuktian. Kuasa hukum Jokowi tengah memikirkan opsi pinjam barang bukti apabila di persidangan diminta menunjukkan ijazah asli Jokowi. Tak seperti biasa, persidangan gugatan Citizen Lawsuit dipenuhi pengunjung. Melalui kuasa hukumnya, pihak penggugat meminta pengadilan agar dilakukan pencocokan ijazah, sementara pihak Jokowi mempertimbangkan untuk meminjam ijazah dari Polda Metro Jaya. Saudara saksi tadi sudah menerangkan mengenai adanya ijazah yang pernah dimuat di sosial media, dimuat oleh Dian Sandi, betul begitu ya kesaksian saudara ya? Iya betul, betul Pak ya. Apa yang saudara lihat berbeda dengan yang dipunyai oleh ijazah kakaknya saudara ini? Apa tadi sudah melihat antara lain hologram ya? Apalagi perbedaan yang saudara lihat pada ijazah yang kami jadikan di sini bukti P1 itu ya? Yang kemudian dimuat di media sosial. Apa yang saudara saksi lihat berbeda dengan ijazah yang dipunyai oleh kakaknya saksi? P1-nya ini ya Pak? P1-nya bukan ini. Saya nggak tahu P1-nya. P1-nya itu Bapak tunjukkan ada P1. P1. Tunjukkan. Biar jelas. Bapak nggak ngerti ya. P1 yang mana kan? Silakan. Baik, saudara saksi. Saudara saksi tadi bersaksi bahwa kakak saudara itu hidup dalam satu rumah dengan saudara saksi ya. Ketika tergugat satu itu menjadi wali kota, ya, apakah kakaknya saudara saksi pernah bercerita pada saudara itu alumni saya loh, pernah mengatakan begitu nggak? Tergugatnya jadi wali kota kapan ya Pak? Karena 2005 ya? Ya. Karena kakak saya ini kan meninggal 2014 ya, jadi wali kota. Saya tidak pernah mendengar bahwa beliau menyampaikan, almarhum menyampaikan bahwa wali kota Solo waktu itu Pak Jokowi adalah alumni UGM. Oh, tidak pernah. Pernah mendengar nggak saudara? Saudara saksi pernah mendengar nggak bahwa kakaknya saudara itu mengajarkan alumni dengan fakultasnya gitu? Pernah mendengar begitu nggak? Datang ke acara alumni pernah? Saya tidak pernah mendengar. Saya tidak pernah mendengar. Saudara pernah mendengar atau tidak tergugat satu itu pernah menjadi gubernur DKI? Saya? Ya pernah. Tahu nggak? Saya tahu. Saya tahu. Pada waktu itu kakak saudara masih hidup nggak ketika? Itu tahun berapa Pak jadi gubernur? 2012. Kakak saya kan 2014 ya. Ya beliau meninggal 2014. Tergugat satu jadi gubernur 2012. Tidak pernah menyampaikan bahwa itu Pak Jokowi adalah alumni UGM. Oh, tidak pernah menyampaikan begitu. Beliau tidak pernah menyampaikan. Oke, baik. Dan itu sukses. Majelis yang kurang benar, tidak benar diganti. Satu, kemenangan rakyat. Amin. Kemenangan rakyat kedua adalah bahwa Jokowi terpaksa harus nanda tangan. Itu kemenangan rakyat. Memaksa Jokowi. Itu tanda tangan basah. Ya. Yang ketiga, kemenangan rakyat di depan kita akan terbukti ijazahnya palsu. Saya alumnus UGM ya. Dari putusan-putusan KIP ini ada beberapa makna penting yang menurut saya. Yang pertama adalah UGM, Universitas alma mater saya yang saya banggakan, sudah divonis memang bersalah bahwa dia selama ini melaksanakan azas yang tertutup. Sebenarnya kalau UGM memaknai demokrasi itu apa sih? Keterbukaan. Tidak perlu kita berdebat di sini karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sudah jelas bahwa ijazah yang menyangkut pejabat publik itu harus terbuka untuk umum, dan ini sudah ditegaskan oleh Majelis Hakim bahwa terkait ijazah Joko Widodo itu terbuka untuk umum. Lalu yang kedua, dengan dikeluarkannya putusan mulai dari beberapa putusan itu sampai putusan hari ini, seorang Joko Widodo yang mengatakan dirinya lulusan UGM, dia langsung terbuka aja untuk publik, dia tunjukkan karena memang sudah diperintahkan. Selama ini dia mengatakan itu rahasia pribadi apa segala macam. Joko Widodo sendiri sebenarnya harus tunjukkan, dia minta kepada Polda, Pak, ini lembaga KIP sudah mengatakan bahwa memang ini terbuka untuk publik, tidak usah dilanjutkan Pak, mana ijazahnya, saya tunjukkan ya. Dengan tidak ditunjukkan sampai hari ini ya, dan ada pengecualian pada dalam putusan KIP bahwa itu ada di bawah penguasaan Polda Metro karena itu diproses hukum, itu kami menduga keras bahwa memang ijazah Joko Widodo itu palsu.
pada proses pemeriksaan kami menghadirkan saksi seperti Mas Roy Suryo dan Bu Dr. Tifa, dia tidak hanya datang sekali, ketika lawan membuktikan ijazah, saya minta mereka boleh lagi hadir. Ini kan tidak pernah terjadi di peradilan kita, maka saya ingin yang seperti itu. Itulah yang saya inginkan, yang namanya cross examination, dan itulah yang diajarkan oleh undang-undang baru kita. Yang punya kewenangan apakah Polda Metro berkenan atau tidak untuk memberikan kesempatan kepada kami selaku kuasa hukum Pak Jokowi untuk bon pinjam terhadap alat bukti yang saat ini dijadikan barang bukti oleh penyidik pejabat Polri. Yang saya maknai dari putusan-putusan KIP ini adalah sebenarnya dengan dikeluarkannya putusan mulai dari beberapa putusan itu sampai putusan hari ini, seorang Joko Widodo yang mengatakan dirinya lulusan UGM, dia langsung terbuka aja untuk publik, dia tunjukkan karena memang sudah diperintahkan. Selama ini dia mengatakan itu rahasia pribadi apa segala macam. Joko Widodo sendiri sebenarnya harus tunjukkan, dia minta kepada Polda, Pak, ini lembaga KIP sudah mengatakan bahwa memang ini terbuka untuk publik, tidak usah dilanjutkan Pak, mana ijazahnya, saya tunjukkan ya. Dengan tidak ditunjukkan sampai hari ini ya, dan ada pengecualian tadi dalam putusan KIP bahwa itu ada di bawah penguasaan Polda Metro karena itu diproses hukum, itu kami menduga keras bahwa memang ijazah Joko Widodo itu palsu. Ya. Ijazah dia tidak punya ijazah asli. Kami menduga keras. Nah, kalau punya ijazah asli, karena selama ini dia berlindung bahwa itu adalah dokumen pribadi yang tidak boleh diketahui oleh publik. Dengan adanya putusan ini dia langsung keluarkan. Saya tunjukkan ke publik. Ijazah dia, ijazah gaib lah itu. Ijazah itu gaib, nggak ada kira-kira nggak ada, sama gaibnya dengan ijazah bapaknya. Bapaknya bohong tentang ijazah, anaknya juga mau bohong tentang ijazah. Bung, ini kalau dituntut itu berapa triliun itu oleh Pak Palal itu. Pak Palal itu menuntut sekian triliun, dan duit itu bukan untuk Pak Palal, duit itu harus dimasukkan kembali ke negara. Ke negara itu artinya itu duitnya rakyat. Wah, itu keren Bung, dituntut. Dan kalau itu akan terbukti, insya Allah dia terbukti, ya diseretlah keluar dari kantornya. Apa maksudnya? Yaitu kata lengser Bung, dilengserkan, bukan lengser karena sudah sampai waktunya, tapi dilengserkan, dibikin lengser, dibikin tidak relevan sama sekali, karena sekarang pun dia sudah tidak relevan. Ngaku-ngaku ini Bung, ngaku-ngaku sekolah di Santo Yusuf, itu sekolah elit yang tidak mungkin. Dia main di halaman sekolah itu pun mungkin diusir sama murid-murid di situ. Siapa kau? Kok kau ada di sini? Ini sekolahan gue. Lo nggak boleh ikut-ikut sini. Dia main di halaman, Bung. Mungkin digusur lah sama orang-orang. Mana bisa ngaku-ngaku kayak begitu. Jadi dia bohong tentang itu, dan bohong tentang begitu banyak hal yang lain. Bohongnya bohong, Bung. Bung, jangan keliru. Saya ingin mengingatkan lagi kepada ada mak-mak yang tidak sudi omongan sama si Samsul. Ada mak-mak, malas, kayak gitu. Waduh Bung, wakil presiden republik dibegitukan oleh warga negara, oleh mak-mak Bung. Ada sebuah pernyataan dari seorang politisi Partai Golkar yang bilang bahwa isu ijazah Gibran ini sulit untuk diselamatkan dan saatnya lempar handuk. Posisi Gibran ini sudah kepepet banget, ya nggak sih? Dan yang paling tidak disangka oleh Gibran adalah ketika seorang menteri, anak buah Presiden Prabowo, ternyata malah membantu sepak terjang Roy Suryo dan kawan-kawan. Hal ini diungkap oleh Roy Suryo dalam konferensi pers setelah pertemuannya di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudrismen. Jadi Roy Suryo ini menghubungi langsung
Menteri Mendikbudrismen Abdul Mukti lewat WA, yang kemudian direspons oleh Pak Menteri dengan menginstruksikan jajarannya untuk membantu penyediaan data buat Roy Suryo dan kawan-kawan. Sehingga pada hari itu, Roy Suryo bisa langsung bertemu dengan pejabat terkait dan bahkan mendapatkan berbagai data baru, seperti adanya fotokopi rapor Gibran dari Orchid Park Secondary School kelas 10 dan 11 yang menurut Roy Suryo berbeda tahunnya dengan riwayat pendidikan Gibran yang resmi. Kemudian terkait surat penyetaraan pendidikan SMA Gibran, Roy Suryo menyebutnya sebagai keajaiban dunia ke-9. Antara lain karena bentuk suratnya yang hanya merupakan surat keterangan, bukan surat keputusan. Kemudian salah satu rekan Roy Suryo, Rismon Sianipar, memberikan pertanyaan, kalau surat keterangan itu setara dengan ijazah SMA, bisa nggak kita pakai untuk melamar pekerjaan? Yang dijawab tidak oleh para hadirin di sana. Pihak Roy Suryo mendesak Kemendikbudrismen untuk membuktikan adanya kajian akademis sebagai dasar diterbitkannya surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Jika memang tidak bisa memberikan bukti, ya ditarik atau dicabut saja surat itu oleh pihak kementerian. Jika surat itu ditarik, maka proses pemakzulan Gibran menjadi sangat gampang, katanya. Atau Gibran mengundurkan. Selamat datang di channel kami, tempat kita membahas berbagai peristiwa politik, hukum, dan isu nasional yang sedang menjadi perhatian publik. Hari ini, kita akan membahas perkembangan terbaru dari sidang yang berkaitan dengan polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang kembali menyita perhatian masyarakat. Sidang yang berlangsung baru-baru ini kembali memunculkan berbagai fakta dan perdebatan yang membuat publik semakin penasaran mengenai bagaimana proses hukum ini akan berakhir. Dalam persidangan tersebut, perhatian publik tertuju pada sejumlah pernyataan yang muncul dari pihak-pihak yang hadir di ruang sidang. Beberapa bagian sidang bahkan dianggap membuka fakta-fakta yang selama ini menjadi bahan diskusi di media sosial. Sejak awal perkara ini mencuat, masyarakat memang terbelah dalam melihat persoalan tersebut. Ada pihak yang menilai bahwa polemik ini seharusnya sudah diselesaikan karena berbagai klarifikasi telah disampaikan sebelumnya. Namun di sisi lain, ada juga kelompok yang merasa bahwa seluruh proses harus dibuka secara transparan agar tidak menyisakan pertanyaan di tengah masyarakat. Dalam jalannya persidangan, hakim terlihat berupaya menggali berbagai informasi yang dianggap relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Sejumlah pernyataan penting diajukan untuk memperjelas perkara yang sebenarnya. Momen tersebut kemudian menjadi sorotan publik karena dianggap sebagai bagian penting dalam menentukan arah proses hukum berikutnya. Tidak hanya itu, beberapa pihak yang mengikuti jalan persidangan menilai bahwa sidang kali ini memiliki nuansa yang berbeda dibandingkan sidang sebelumnya. Hal itu karena sejumlah keterangan yang muncul dianggap memberikan perspektif baru terhadap perkara yang sedang dibahas. Akibatnya, potongan-potongan video sidang dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial. Banyak warganet yang kemudian memberikan analisis, opini, bahkan spekulasi mengenai kemungkinan hasil akhir dari proses hukum tersebut. Ada berbagai informasi yang menyebar di beberapa platform di media sosial, yaitu ada Facebook, TikTok, hingga YouTube, dan aplikasi lainnya menjelaskan perdebatan secara memanas. Salah satu netizen menulis bahwa kalau memang semuanya sudah jelas, biarkanlah proses hukum berjalan sampai selesai agar tidak ada lagi polemik berkepanjangan. Dan juga ada juga netizen lain yang berkomentar bahwa yang paling penting sekarang adalah transparansi. Masyarakat berhak mengetahui fakta yang sebenarnya. Ada pula komentar yang menilai bahwa kasus ini telah berkembang menjadi isu politik yang lebih besar daripada substansi hukumnya. Apapun hasilnya nanti, semoga keputusan pengadilan bisa diterima semua pihak dan tidak menimbulkan konflik baru. Komentar-komentar tersebut menunjukkan bahwa perhatian masyarakat terhadap kasus ini masih sangat tinggi. Banyak masyarakat yang kini memilih menunggu hasil resmi dari proses persidangan dibandingkan mempercayai berbagai informasi yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Pengamat politik yang juga menilai bahwa polemik yang terus berlangsung ini menjadi bukti bahwa kepercayaan publik terhadap keterbukaan informasi masih menjadi isu penting dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Di sisi lain, para pendukung Presiden Joko Widodo tetap meyakini bahwa berbagai tuduhan yang selama ini beredar telah mendapatkan penjelasan yang memadai. Sedangkan kelompok yang kritis terhadap pemerintah berpendapat bahwa setiap pertanyaan yang muncul di ruang publik tetap berhak mendapatkan jawaban melalui mekanisme hukum yang berlaku. Karena itu,
jalannya persidangan menjadi sidang penting sebagai sasaran untuk menghadirkan kapasitas hukum sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat. Hingga saat ini, publik masih menunggu perkembangan sidang berikutnya, diperkirakan akan kembali menarik perhatian media sosial maupun pengguna media sosial. Banyak pihak berharap agar proses hukum dapat berjalan secara independen, objektif, dan bebas dari tekanan kepentingan politik apapun. Sebab pada akhirnya, yang paling dibutuhkan masyarakat adalah kejelasan, transparansi, dan kepastian hukum. Sobat Nalar Politik, kasus ini sekali lagi menunjukkan bagaimana sebuah isu dapat berkembang menjadi perdebatan nasional ketika menyangkut tokoh-tokoh publik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Kita tentu akan terus mengikuti perkembangan sidang ini dan menyampaikan informasi terbaru kepada kalian semua. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah sidang kali ini sudah mampu menjawab berbagai pertanyaan yang selama ini muncul di tengah masyarakat? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, namun tetap jaga etika, berdiskusi, dan saling menghormati perbedaan pandangan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Nalar Politik agar tidak ketinggalan berbagai informasi politik dan hukum terbaru yang sedang menjadi perhatian publik. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Salam